Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membedah jurnal tentang analisis model penelusuran backward chaining dalam mendeteksi tingkat kecanduan game pada anak. Di sini permasalahan yang diangkat yaitu tentang mendeteksi tingkat kecanduan game pada anak ya. Solusi yang ditawarkan pada jurnal ini yaitu proses mendeteksi tingkat kecanduan game selama ini itu belum memanfaatkan teknologi informasi. Salah satu teknologi informasi yang dapat digunakan dalam kasus klasifikasi, diagnosis maupun identifikasi adalah sistem pakar. Kemampuan sistem pakar dalam memecahkan masalah-masalah praktis saat seorang pakar berhalangan karena di dalamnya terdapat basis pengetahuan yang berupa pengetahuan non formal yang sebagian besar dari pengalaman pakar. Hasil dari penelitian ini yaitu perancangan basis pengetahuan dilakukan dengan membuat diagram alir aturan seperti yang ditunjukkan pada gambar 1 dan gambar 2. Ilustrasi runut balik untuk fakta kecanduan game ditunjukkan pada gambar 1. Ya, seseorang akan dikatakan kecanduan game apabila yaitu kode satunya bisa dilihat pada tabel 1 ini ya, daftar gejala kecanduan game. Kodenya itu di G1. Gejala kecanduan gamenya itu ketika Anda bermain game, Anda tidak memperdulikan siapapun bahkan untuk kebutuhan diri sendiri, misalnya makan. Untuk G2, gejalanya itu permainan internet membuat Anda terhibur karena pusing dengan tugas-tugas sekolah. Untuk G3-nya itu Anda senang apabila memenangkan permainan. Di G4-nya itu Anda merasa senang apabila menemukan permainan internet yang baru. G5-nya yaitu Anda selalu tersenyum dan tertawa saat bermain permainan internet. G6-nya Anda selalu tersenyum dan tertawa saat bermain permainan internet. Anda jarang membantu orang tua di rumah karena sibuk dengan game. G7-nya Anda sering menolak dan membantah apabila disuruh orang tua yang sedang membutuhkan bantuan sehingga membuat orang tua marah. G8, orang tua memenuhi akan kebutuhan Anda agar Anda tidak marah. G9, ketika Anda bermain game, Anda selalu meningkatkan level permainan selama kurang lebih 5-10 menit. G10-nya, Anda menambah keseringan atau intensitas waktu bermain Anda. G11, Anda mengaku merasa gelisah apabila sehari tidak bermain game. G12, Anda yang pada awalnya bermain permainan selama 1 jam permainan, namun semakin lama semakin bertambah pula intensitas waktu Anda untuk bermain game. Baiklah, di sini ada gambar 1 ya, runut balik kecanduan game. Bisa dilihat fakta kecanduan game, aturan jika JPKG lebih besar atau sama dengan 3, maka kondisi kecanduan game. Tujuannya itu kondisi sama dengan kecanduan game. Fakta tidak kecanduan game yaitu aturannya itu jika JPKG lebih kecil dari 3, maka kondisi tidak kecanduan game. Tujuannya itu kondisi sama dengan tidak kecanduan game ya. Dan bisa dilihat ya pada gambar 2 runut balik tidak kecanduan game. Memenuhi paling sedikit 3 dari 6 jenis perilaku kecanduan game yang ada. Ilustrasi runut balik untuk fakta tidak kecanduan game ditunjukkan pada gambar 2. Nah, jadi seseorang yang hanya memiliki 1 atau 2 jenis perilaku kecanduan game saja tidak termasuk kecanduan game. Terdapat 6 jenis perilaku kecanduan game, yaitu yang pertama meliputi salience, euforia, konflik, tolerance, withdrawal, dan relapse and reinstatement. Pemodelan menggunakan 6 jenis perilaku kecanduan game, yaitu JPKG seperti ditunjukkan pada tabel kedua ini. Nah, bisa dilihat ya. Tabel kedua ini berisi tentang daftar jenis perilaku kecanduan game. Untuk kode JPKG 1, jenis perilaku kecanduan gamenya yaitu sekian, salience.
Untuk kode JPKG 2 itu bisa dilihat yaitu Operia, JPKG 3 Conflict, JPKG 4 Tolerance, JPKG 5 Withdrawal, JPKG 6 Relapse and Reinstatement. Nah, di tabel 3 model aturan backward chaining identifikasi kecanduan game. Kode rule-nya itu GR1, rule model backward chaining identifikasi kecanduan gamenya itu jika G1 maka hasilnya JPKG1 ya. Jika G2 atau G3 atau G4 atau G5 maka hasilnya itu JPKG2. Untuk rule yang ke R3, jika G6 atau G7 atau G8 maka hasilnya JPKG3. Rule keempat itu jika G9 atau G10 maka hasilnya JPKG4. Rule kelima, jika G11 maka JPKG5. Rule ke-6, jika G12 maka JPKG6. Rule ke-7, jika count R1 berbanding R6 lebih besar sama dengan 3 maka kecanduan game. Ya. Yang ke sini yang keempat itu tabel keempat sampel data hasil identifikasi kecanduan game. Nah, di sini bisa dilihat ya sampelnya ya 1 sampai 10, usianya bisa berkisar antara 9 sampai 12 tahun ya. Terindikasinya itu hasil identifikasi modelnya tidak kecanduan ya. Bisa dilihat dari tabelnya. Terus metode yang digunakan yaitu metode dalam penelusuran adalah backward chaining ya. Pada penelitian ini dilakukan analisis terhadap 10 sampel data anak. Objek penelitian di sini adalah anak usia 9 sampai 12 tahun. Setelah itu dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dan dilanjutkan dengan melakukan proses identifikasi terhadap data yang diperoleh. Data yang diperoleh adalah data anak, data jenis perilaku kecanduan game, dan data gejala-gejala jenis perilaku kecanduan game. Setelah diidentifikasi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis masalah dengan menelusuri 12 gejala yang ada. Penelusuran ini dilakukan untuk memastikan apakah masalah kecanduan game dapat diakomodasi dengan sistem pakar. Nah, pada kasus ini dilakukan wawancara dengan staf Pusat Pengembangan Anak atau PPA yang mengurusi psikologi anak. Selain itu, pada tahap ini dilakukan pembentukan materi pengetahuan yang bersumber dari buku, artikel, dan jurnal. Setelah itu, dilakukan perancangan terhadap basis pengetahuan serta mesin pelacakan menggunakan model backward chaining. Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah yaitu berdasarkan hasil pengujian keeratan kesepakatan antara model backward chaining dengan pakar untuk identifikasi tingkat kecanduan game pada anak menggunakan metode koefisien Cohen-Kappa menunjukkan nilai interpretasi kuat yaitu sebesar 0,78. Hal tersebut berarti model backward chaining sesuai untuk kasus identifikasi tingkat kecanduan game serta dapat digunakan sebagai model dalam pengembangan aplikasi sistem pakar identifikasi kecanduan game. Baiklah, berikut hasil analisis jurnal tentang model penelusuran backward chaining dalam mendeteksi tingkat kecanduan game pada anak.